Oke teman-teman, jadi pada video kali ini aku akan sharing seputar apa itu money management. Buat teman-teman semuanya yang masih pemula, maka money management ini sangat wajib kita pahami terlebih dahulu teman-teman ya. Kalau semisal kita masih belum mengetahuinya, tapi kita paksa untuk terjun di dunia trading, yang ada kita hanya akan mengalami kerugian aja teman-teman. Dengan adanya bekal money management, insya Allah kita bisa mendapatkan cuan secara konsisten dan juga bisa meminimalisir adanya loss ataupun kerugian ya. Nah, sekarang langsung aja, tanpa berbasa-basi kita menuju ke pembahasannya. Oke teman-teman, untuk money management tersendiri dibagi dalam 3 kategori atau 3 poin. Untuk poin yang pertama itu adalah proses mengidentifikasi sebuah risiko yang dilanjutkan dengan membatasi risiko tersebut pada saat posisi trading. Kemudian untuk poin yang nomor 2, tujuan utamanya adalah melindungi dari modal kita terhadap kerugian yang besar atau secara terus-menerus. Kemudian untuk poin yang ketiga, usaha yang dimana kita mengurangi risiko dan melindungi modal trading kita dengan tujuan akhir kita bisa mendapatkan profit secara konsisten teman-teman ya. Nah, ini adalah sebuah perkenalan dari money management. Nah, money management cryptocurrency terbagi dari 3 poin. Untuk poin yang pertama, 2% modal, poin yang kedua 5% modal, dan poin yang ketiga itu adalah 10% modal. Nah, langsung aja akan aku jelaskan. Untuk poin yang pertama, 2% modal, trader melakukan open posisi maksimal 2% dalam satu kali open posisi. Jadi ketika kita ingin membeli sebuah koin A, maksimal kita melakukan open posisi 2% dari modal kita teman-teman ya. Untuk poin yang kedua, kita menggunakan maksimal 5% dari modal kita. Dan untuk poin yang ketiga, kita menggunakan maksimal 10% dari modal kita. Nah, ini adalah gambaran awalnya. Sekarang akan aku perjelas di halaman berikutnya. Maksudnya adalah, misalkan modal kita adalah 1 juta, maka maksimal open posisi dari 2% dari 1 juta itu adalah 20.000 per satu kali open posisi teman-teman ya. Kalau 5% modal, maka 5% dari 1 juta rupiah itu adalah 50.000 per satu kali open posisi. Dan untuk yang terakhir, 10% dari modal adalah 10% dari 1 juta rupiah adalah 100.000 rupiah per satu kali open posisi. Jadi ketika kita menggunakan rumus seperti ini, kita bisa meminimalisir adanya loss ataupun kerugian yang sangat besar teman-teman ya. Intinya jangan melakukan sistem all in, itu akan sangat merugikan teman-teman. Nanti akan aku jelaskan di akhir video teman-teman ya, dan akan aku buktikan bahwa ketika kita menggunakan money management kita bisa mendapatkan cuan secara konsisten. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, ini adalah sebuah catatan yang wajib teman-teman ketahui. Untuk poin yang pertama, semakin kecil angka open posisi dalam satu kali trading, maka semakin kecil pula risiko yang akan kita dapatkan. Tetapi semakin besar angka open posisi dalam satu kali trading, maka semakin besar risiko yang akan kita dapatkan. Contoh teman-teman ya, ketika kita menggunakan 2% modal ketika melakukan satu kali open posisi, maka kita hanya menggunakan 20.000 kan ya. Jadi pada saat koin tersebut itu turun, kita hanya mendapatkan kerugian yang kecil. Berbeda kalau semisal kita menggunakan 10% dari modal, yakni itu adalah 100.000 rupiah. Tapi ketika koin tersebut turun, maka kerugian yang kita dapatkan akan semakin lebih besar. Itu adalah konsep dasarnya teman-teman ya. Kesimpulannya adalah, untuk poin yang pertama, money management adalah mekanisme untuk menekan potensi kerugian dan meningkatkan keuntungan. Untuk poin yang kedua, money management yang paling terbaik saya sarankan adalah di angka 2% dari modal, 5% dari modal, 10% dari modal. Kemudian untuk poin yang ketiga, semakin besar persentase pada saat open posisi, maka semakin besar pula potensi keuntungan atau kerugian yang kita terima. Nah, ini adalah faktor yang kalau kita menggunakan open posisi yang semakin lebih gede ini teman-teman ya. Kemudian untuk yang terakhir, setiap open posisi tetap gunakan analisa terlebih dahulu dan tetap harus menggunakan manajemen di antara 2%, 5%, ataupun 10%. Dan kalau semisal kita telah menggunakan sebuah analisa dan kita telah menggunakan money management yang baik, ternyata koin itu turun lagi, maka kita bisa melakukan open posisi beli lagi di area paling bawah lagi teman-teman ya. Nah, sekarang akan aku tunjukkan bukti ketika koin yang aku beli itu turun
Dan pada saat itu aku melakukan averaging down atau aku membeli di area bawah lagi. Kemudian pada saat harga itu naik, aku mendapatkan keuntungan teman-teman ya. Maka akan seperti ini. Oke teman-teman, sekarang di sini aku akan memberikan sebuah bukti ketika kita menggunakan money management, insya Allah kita bisa mendapatkan cuan secara konsisten teman-teman ya. Langsung aja kita masuk ke koin kunci. Kemudian kita berpindah ke tampilan riwayat transaksi terakhir. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman ya. Pada saat aku membeli koin kunci ini di harga 5.510 dengan modal sekitar 770.000 dan tanpa disangka-sangka, koin kunci ini turun lagi. Sehingga aku membeli koin kunci ini dengan sistem mencicil teman-teman ya. Aku membeli lagi dengan modal 576 ribuan. Kemudian aku pasang jual di harga 5.500-an. Maka seharusnya aku telah mendapatkan keuntungan dari koin kunci ini teman-teman ya. Terbukti ketika pada saat aku melakukan averaging down dan aku menjual di harga 5.500-an, aku telah mendapatkan sebuah keuntungan. Mari kita hitung sama-sama berapa keuntungan yang aku dapatkan dengan sistem averaging down dengan money management. Kita masuk ke kalkulator. Nah, untuk yang pertama, kita hitung modal awal kita saat melakukan open posisi trading. Nah, untuk yang pertama 301.716 ditambah 469.114 ditambah 576.394. Nah, di sini bisa kita lihat untuk modal keseluruhanku adalah Rp1.347.200. Tetapi pada saat aku melakukan open posisi sell di area 5.500, aku mendapatkan uang senominal 1.357.600-an. Maka di situ bisa kita simpulkan aku telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000 teman-teman ya. Tentunya dengan cara averaging down dan pada saat harga itu naik kita bisa mendapatkan keuntungan. Nggak percaya? Ini buktinya teman-teman ya. Jadi pada intinya ketika kita ingin melakukan sebuah open posisi, yang pertama, pastikan kita melakukan open posisi di area support. Yang kedua, tetap gunakan analisa dikarenakan analisa itu sangat mendukung untuk mendapatkan cuan. Kemudian untuk poin yang ketiga, tetap gunakan money management yang baik. Dan poin yang keempat, ketika koin yang kita beli itu turun, kita bisa melakukan averaging down teman-teman ya. Terbukti ketika aku bisa mendapatkan Rp10.000 dengan cara seperti ini. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Dan jika berhasil untuk menggunakan cara ini untuk bisa mendapatkan cuan secara konsisten, jangan lupa tinggalkan sharing infonya di kolom komentar ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.